Banyak harta kata Yesus, jual, berikan kepada si miskin. Yang ketiga apa? Ikuti aku. Nah, bagaimana kalau kita mengikuti Yesus? Andai saja Yesus hidup hari ini, orang-orang yang mengikuti Yesus itu, ya Islam. Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus syahadat, Yesus sunat, Yesus puasa. Islam dia. Maka yang mengikuti Yesus, ya pasti akan tampilannya seperti umat Islam. Ibadahnya seperti umat Islam. Tubuhnya pun seperti umat Islam. Karena dia sunat, dia menjaga dirinya, wuduknya dijaga, mandi junub, tahirnya dijaga. Itu. Jadi 3 komponen ini menurut Yesus kalau mau hidup kekal, melaksanakan segala hukum Torah. Yang kedua, menjual harta, memberikan kepada si miskin. Ya, termasuk memberikan kepada kegiatan-kegiatan, kalau ada kegiatan agama, itu kita sedekahkan, kita impakkan. Makanya malam ini ya saya mengajak teman-teman, yuk kegiatan milad besok. Saya sendiri ketua pembina, insya Allah saya akan impakkan ya kurang lebih 10 juta lah minimal. Saya berharap teman-teman juga yang lain juga ikut. Kan gitu. Seperti itu saudara-saudara. Jadi impakkan harta. Kemudian yang ketiga itu adalah mengikuti Yesus. Yaitu menjadi orang yang taat kepada Elohim, taat kepada pencipta langit dan bumi. Tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Saya kira begitu. Saya tutup kamera dulu. Saya nggak pede ada Laskar Pelangi. Kok Laskar Pelangi pula? Laskar Kristus. Silakan. Oh, Laskar Kristus. Ya, saya sapa dulu izin. Ada Olan sama Kakak Ipan Bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Akan. Waalaikumsalam. Bunda Rahma, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ketawa dibilang yang cantik. Olan gimana? Sehat Olan? Mbak Olan, assalamualaikum. Iya, Lanjut. assalamualaikum semuanya, Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma. Ya, Laskar. Kok Akang nggak disebut ya? Aduh, udah saya mah di mute ah. Sorry lagi batuk. Gimana? Akang lanjut? Ya, lanjut Mbak Olan. Silakan. Ada apa ini? Akang kaget. Iya. Iya, assalamualaikum semuanya, kakakku yang Waalaikumsalam. di juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf katanya, apa namanya? Ini katanya ada ulang apa? Ada apa? Milad. Ada milad api gitu ya? Iya. Ya gini, mohon izin. Ya mungkin ini nggak banyak gitu. Ya mungkin apa ya? Mungkin sedikit lah mungkin gitu. Satu Ya, kontainer koin. Aduh, mohon maaf Bang. Ya, Gurunda, saya ingin menyumbang ikhlas saya ya untuk terapi ya menyumbang 5 juta. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Keren, mantap. Keren Ade Olan. Keren Olan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Olan. Jadi malam ini Olan dalam rangka menyambut hari ulang tahun yang kedua API, Ade Olan berpartisipasi. Demi cintanya kepada Apologet Islam Indonesia, beliau menyumbang untuk API sebanyak 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Iya, nanti tolong diapain kirimin nomornya gitu. Nanti saya langsung tanya. Langsung ke rekening API aja. Dia belum tahu nomornya. Beliau belum tahu. Ya, Bang Handi disebutin. Nanti saya WA aja ke Ade Olan. Sebutin aja di sini. Oke. Langsung. Ya, 7. Ya, nomornya 7-nya 5 kali. 51 770. Bentar.
Tujuhnya 5 kali, 51770. Bank 75 kali, 51770 BNI. 51. Atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya, 75 kali, 51 terus 0. 770. 75 kali, terus 51 51 770. 770. Ya. Soalnya tolong kamu kirimin dulu ke, bentar ya Bang ya, saya Iya ya. bentar. Kenapa ini dibawa semua ingin lihat Mbak Olan on cam? Kan udah dulu pernah on cam. Mungkin teman-teman yang mau partisipasi dalam acara Milad Api ini, ayo kita bergabung sama-sama memeriahkan Milad Api yang kedua barangkali ya. Kita bisa ngumpul bareng meet up di Jakarta ya, Kanda? Iya, iya. Di Tebet. Tebet ya. Siapa teman-teman nih yang pengen ngelihat ketemu langsung sama teman-teman Apologet? Mungkin Olan juga akan hadir di Insya Allah. Olan, Mbak De Yoga ya. Insya Allah pada hadir. Olan ternaik lagi. Oh, tercampak dia. Ini Ya kalau transfer atau buka ini lain, aplikasi lain pasti akan terlempar. Jadi bukti TF-nya nanti bisa dikirim ke saya atau ke Bunda Rama. Nanti kita masukkan ke grup bendahara untuk dipertanggungjawabkan di sana. Ya, saya pingin pingin dengarkan beliau kayak mana latar belakangnya, kayak mana keadaannya dulu sebelum beliau menjadi seorang muslimah dan setelah menjadi muslimah apa yang beliau rasakan gitu. Pengen beliau memberikan informasi itu di sini. Iya ya. Mana tahu Laskar Kristus juga bisa ngikutkan yang tadinya tidak pakai jilbab begitu masuk Islam berjilbab. Kayak Olan. Dibuka mute-nya Laskar Kristus. Saudara kita Laskar Kristus ini yang rutin penginjilan kepada hewan-hewan seperti tikus, kucing, kambing masih dilanjutkan sekarang. Masih Bang. Kan sesuai Alkitab Bang Suma. Iya betul. Saya dukung itu. Jadi beliau ini betul-betul acaranya menjalankan. Kapan Bang Suma? Acaranya tanggal kapan, 13. Ini Agung. Oh, Agung. Iya. Gung, ngapain lo pakai masker? Orang udah sering nggak pakai masker pun. Lepas maskernya, udah taunya siapa kamu. Lagi flu. Iya, lagi COVID. Covid. Nggak enak badan aja. Dari kemarin pakai masker. Jadi izin dulu. Nggak cocok. Yang berhak pakai masker tuh sama Bang Juma. Kamu nggak cocok kau. Izin dulu ya, bukti TF-nya dari Olan sudah masuk nih 5 juta rupiah nih. Bukti TF-nya udah dari Ade Olan. Izin Bang Laskar di mute dulu ya, biar Gurunda sama Mbak Olan mau ada interaksi dulu sebentar ya. Bang Laskar di mute dulu. Iya. Dinda Olan boleh bincang-bincang sebentar. Bang Andi udah. Boleh Bang, boleh. Oke. Masya Allah. Kan melalui masa yang panjang, pada masa masih menyembah Yesus gini itu, dan banyak liku-liku yang dilalui dalam agama sebelumnya. Itu setelah masuk Islam itu gimana? Yang membedakan itu kira-kira ada nggak? Banyak sih Bang, banyak sih Gurunda kalau untuk membedakan itu banyak gitu kan. Ya, panggil abang aja. Alhamdulillah. Iya. 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 Ya,
alhamdulillahnya itu saya lebih mengenal Tuhan, apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, dan ya alhamdulillah itu saya mengikuti ajaran Yesus yang asli gitu. Jadi kalau kita cinta kepada Yesus, ya ajaran Yesus kasihnya itu ya ada pada Islam ini sendiri gitu. Dan saya pun berterima kasih banget kepada Mbak D yang selalu ada di samping saya untuk mengingatkan saya sebagai guru saya dan sebagai kakak saya gitu. Karena dia ini sangat ya memperhatikan lah gitu tentang keimanan saya. Bahkan gini Bang Zuma, banyak orang-orang yang selalu bilang, "Lu kamu itu nggak ini, itu hanya pura-pura Islam, hanya ini segala macam." Saya nggak masalah Bang Zuma dengan tudingan mereka seperti terhadap saya gitu. Saya nggak masalah, cuman cukup Tuhan yang tahu, karena mereka nggak tahu apa yang terjadi pada saya gitu, pada apa yang saya kerjakan gitu, saya menutup bagaimana gitu, karena mungkin faktor lingkungan yang membuat saya itu masih menutup keimanan saya gitu. Tapi saya alhamdulillahnya saya bersyukur saya masih sampai saat ini saya masih beriman kepada Tuhan yang benar, saya masih mengikuti kepada ajaran Yesus yang benar gitu. Ya, begitu Bang Zuma. Masya Allah, luar biasa ya. Anak kita itu masih agama bapaknya atau ikut dengan mamanya? Ya pas ada gimana ya? Ya pasti dong ikut saya gitu, karena kan Masya Allah. Jadi nanti saya nggak terlalu sulit membina berarti kalau udah masuk Islam dari kecil. Terus kemarin waktu Bang Suma di Medan, jujur Bang Suma itu berharap di situ hadir, datang gitu. Kenapa? Padahal saya menunggu, tiba-tiba ada yang turun dari mobil teriak, "Bang Suma, aku Olan." Ini Guru Udo pintar buka polemik nih. Agak di tenggorokan saya agak gatal sedikit tiba-tiba kenapa? Tapi saya pas pulang sampai aku tinggalkan kota Medan, Olan tidak hadir di mana saya ada kegiatan. Ya jujur kecewa sih, karena Olan ini kan membuat satu keadaan di sosmed ini agak lain gitu. Terutama ketika ada pengakuan ada beberapa pendeta yang kemudian dibayar untuk menghadapi Bang Suma berdebat kan gitu. Nah ini saya penasaran aja, pingin jumpa. Tapi Olan ya jual mahal gitu. Lebih suka, dia lebih pilih Olan waktu itu lebih pilih ke Dubai daripada Bang Suma sudah datang di Medan. Iya, Kak D tolong buka mute-nya Kak. Saya nunggu yang datang malah siapa? Malah Yoga yang datang. Berharap yang berjalan di belakangnya Yoga itu Olan, tapi ternyata yang di belakangnya batangan juga ndak pakai jilbab. Kenapa ikut bantuan? Sampai saya bertanya, Kak Olan mana? Si Yoganya grogi menjawab. Saya masih berharap disembunyikannya ini. Sebentar pasti ada. Tatanya memang betul-betul nggak datang. Padahal waktu itu mau langsung acara lamaran ya Gurunda? Kalau sampai situ sih enggak, cuman penasaran aja lihat. Nggak lamar kerja mungkin ya. Sampai Olannya ini loh, penasaran aja. Dan saya pingin buktikan ke para pendeta yang tadinya seperti Titan, ya kan ya, yang memanfaatkan situasi waktu itu. Ya saya pingin berfoto aja sama Olan biar viral gitu. Ini saya yakin Gurunda banyak yang rungkat nih hatinya nih netizen di bawah nih. Banyak yang rungkat ini. Terutama yang cewek-cewek itu dibantingin semua HP-nya itu. Ya enggak lah. Secara Olan ini kan tadinya saudara kita dari non yang begitu gigi, yang begitu keras, yang begitu frontal menghadapi kita ya kan ya. Tiba-tiba saja dia berbalik arah, mau belajar,
ya belajar tekun tentang bagaimana si wanita muslim itu, muslimah itu seperti apa. Belajar ke konon ceritanya, belajar sedikit banyaknya ke Mbak D dan seterusnya, dan banyak teman-teman lain lah tempat beliau berguru. Artinya beliau meninggalkan sosmed ini, jarang muncul kemudian di sosmed, itu ternyata beliau belajar. Bukan syahadat habis itu kabur, enggak. Beliau betul-betul syahadat, habis itu beliau belajar. Beliau mendalami Islam, itu yang saya tahu. Bukan begitu deh, Olan? Iya, bener Bang. Iya. Itu. Ya, saya bersyukur banget gitu saya ditemui sama orang seperti Kak D yang selalu ada saat saya mungkin sempat baling gitu. Sempat baling itu kenapa ya? Karena gini ya Bang ya, ujian mualaf ini sangat luar biasa gitu. Saya diuji dari, mohon maaf ya, saya diuji dari keluarga, saya diuji dari anak, saya diuji dari ya sempatlah waktu itu sedikit mengalami yang namanya itu ya mulut-mulut orang gitu kan. Saya sempat aduh kok kayak gini ya, saya nggak berpikir kok hidup saya kayak gini ya, kenapa ya saya digangguin ya. Ternyata nggak segampang itu kalau kita ke jalan yang benar itu gitu. Banyak ujian lika-liku itu banyak gitu. Tapi saya bersyukur ada Kak D yang selalu nyemangatin saya, yang ada selalu buat saya. Buat Kak D saya terima kasih banget Kak sama Kakak gitu. Iya, saya sebenarnya jujur ya, saya tuh kan kita udah lama tuh kontak-kontak. Pernah kita kontak teleponan langsung beberapa orang sekaligus. Setelah itu saya berharap, Olan ada chat Bang Zuma, abang lagi ngapain, boleh nggak saya nanya tentang Islam? Tapi sampai hari ini nggak ada. Malah mungkin nanyanya ke Bu Darni kali ya. Masih hidup Darni? Masih kemarin 2 hari yang lalu saya masih debat sama beliau. Begitu, jadi teman-teman sangat-sangat sangat memberikan warna. Di dunia apologet ini ada Adinda Olan yang memberikan warna begitu keras ya, sampai-sampai saya pun biasa dibilangnya nenek lampir segala macam ya kan ya, tua renta lah segala macam. Tapi tiba-tiba secara frontal beliau bertaubat, memeluk Islam, lalu kemudian belajar bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik. Ya meskipun tidak sempurna tapi mendekati proses kesempurnaan itu, dan dia mau belajar. Ini luar biasa sekali ini, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya sendiri kagum. Kenapa saya katakan beliau ini adalah seorang wanita yang bisa memegang harkatnya sebagai seorang wanita. Beliau tidak pernah ngejapri gitu loh sama saya. Kalau dia punya misi, coba saya ganggu ini pembinanya apologet Islam. Benar enggak sih? Kalau dia ini betul-betul menjalankan Islam itu, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Ya bisa jadi beliau chat saya, nomor XL tahu, nomor halo saya tahu. Tapi sekalipun dia nggak pernah WA gitu, selamat pagi Bang Zuma, saya Olan, abang lagi ngapain, boleh nggak Olan gini? Ya PDKT gitu. Tapi kalau ngomong sama orang-orang, kata si Yoga, si Olan itu susah tidur karena ingat Bang Zuma selalu, katanya gitu. Bang, saya itu benar nggak sih? Itu benar gak? Gue gak ikut campur ah. Bucin ini. Bang Zuma lagi bucin ini. Ini ya? Enggak, saya serius bertanya. Itu benar enggak tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Kak Olan itu semangat karena selalu ingat Bang Zuma dan selalu pingin ada komunikasi, dan benar enggak itu? Tapi malu-malu kata dia. Benar enggak? Iya betul. Ya. Nah itu dia, coba. Coba teman-teman coba. Saya pura-pura nggak dengar ya Guruda. Enggak, bukan itu. Pesan yang ingin saya sampaikan ini tolong dihargai. Ya, bukan bercanda. Artinya Olan ini seorang wanita yang menghargai seorang laki-laki meskipun dia suka. Tidak ada niatan kemudian untuk merusak hubungan
dengan apa sembrono, WA sembarangan atau memberikan sesuatu. Bang Zuma suka apa kan gitu. Sementara banyak orang-orang yang bahkan ada yang sudah 80 tahun ke atas minta dinikahin, kan aneh kan? Bukan aneh dalam arti kata itu sesuatu yang tidak lumrah, enggak, tapi ya sadar lah. Masa umur 89 tahun nikahi aku bang, kan aneh aja. Harusnya yang kayak gitu minta supaya dibelikan minyak gosok, minyak urut, balsam. Ini minta dinikahin itu kan aneh-aneh aja kan. Sementara siapa itu Gurunda dong? Ya Pak Bom salah satunya. Misalnya harusnya kan adik Olan ini yang melakukan hal seperti itu. Bang, aku kesepian bang, dan seterusnya. Ini justru ya subhanallah. Jadi saya sangat menghargai adik Olan ini, begitu masuk Islam, habis itu dia tidak lepaskan syahadatnya, betul-betul syahadatnya itu dia pakai, dia gunakan untuk belajar. Dan saya katakan, di sini saya katakan bahwa kita umat Islam itu ada kaidah di dalam belajar Islam itu. Unzur ma qala wa la tansur man qala. Lihat, jangan kamu lihat apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang berkata. Tapi lihat apa yang dikatakan. Jadi kalau dia itu misalnya kita anggap siapa Bang Handi ya itu tidak benar di dalam bernarasi. Tapi ketika dia mengajarkan kita ajaran baik, jangan lihat Bang Handinya tapi lihat ajarannya. Lihat ajarannya, karena Bang Handi bukan nabi, Bang Handi bukan malaikat. Jadi tentu ada kesalahan-kesalahan yang mungkin karena pengaruh iblis, yang mana beliau bukan seorang yang sempurna. Tapi yang disampaikan itu adalah kebenaran, terima. Terima kalau kebenaran yang disampaikan. Meskipun orang itu ya mungkin belum sempurna di mata kita sebagai seorang muslim. Tapi paling tidak yang disampaikan itu adalah mampu menghantarkan kita untuk merubah tabiat, merubah karakter, merubah sifat. Yang tadinya suka menghujat, menista dan seterusnya. Menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ini yang dialami oleh adinda saya tersayang nih. Masya Allah luar biasa. Ya, Bang Zuma minta tolong dulu Bang, nanti aku takut loh dicakar nih. Tolong dulu. Iya nggak apa-apa, yang penting. Kenapa begitu Gurunda? Boleh saya kasih tahu kenapa begitu Mbak Olan kenapa? ini? Karena dekat sama Mbak D. Ya kan yang dibahas tadi ini barusan. Mbak D kita kenal, Masya Allah. Lanjut, kalau begitu lanjutlah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya syukur Alhamdulillah saya sebagai pembina apologet Islam ya mengalami banyak keadaan, diantaranya adanya Dinda Olan yang syahadat di API ini ya membuahkan hasil, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bahwa apologet Islam Indonesia telah menorehkan keadaan tinta emas, bahwa ada seorang yang tadinya benci dengan Islam, tidak suka dengan Islam, begitu mengenal Islam, begitu mengenal para apologet, beliau buka diri kemudian untuk banyak belajar, Masya Allah. Dan guru beliau bukan seorang tokoh agama, guru beliau bukan juga seorang penceramah, guru beliau ada manusia biasa aja yang sama seperti kita. Beliau banyak bertanya ke Mbak D, bertanya kepada yang lain. Ya, Alhamdulillah mereka beliau tampung dan mereka insya Allah sedikit-sedikit minimal ada hal positif yang beliau lakukan. Ya mungkin ada pertanyaan kepada kepada Dinda Olan, waktu dan tempat disilakan. Iya. Ini Mas Agung ini kapan pakai jilbab juga nih, Laskar Kristus? Ya, Bang Zuma, Bang Handi Ken Santang, Bang Handi Bunda Rahma, Mbak D, Bang apa? Dia Bang Bibelnya nggak tahu namanya nih. Terus yang lain, saya izin turun dulu ya. Abang Sugi itu, Abang Sugi. Aku nggak disapa Kak Olan. Ya semuanya. Oh ya ada Jay ya, oh iya Jay. Ingat kau Kak Olan, Kak Olan. Ya. Olan. Mohon maaf ya kalau kesalahan kata atau gimana. Kau nggak lupa kan? Jai, jangan kau naik ke komal Bang Zuma, Jai. Sesat kau, Dek. Ingat nggak? Aduh, udah.
Iya. Saya cuma menyapa aja. Oke, lanjut. Laskar. Jadi itulah ya, setelah Olan syahadat bukan berarti dia jarang-jarang naik, dia tidak ke Islam. Artinya dia kesibukannya tetap mencintai Islam. Dan tetap dia menghormati semua para apologet Islam Indonesia, terutama pembinanya. Itu sih inti yang mau disampaikan. Di sini juga kita kedatangan saudari kita yang paling kita cintai, hormati, Mbak D. Selama ini banyak memberikan juga bentuk support apapun itu. Mulai dari terbentuknya API sampai milad yang kedua. Mbak D tidak bisa kita hitung supportnya selama ini. Untuk itu mewakili API mengucapkan terima kasih. Semoga Mbak D selalu sehat selalu. Dimudahkan segala urusannya, dilipat gandakan rezekinya. Itu sih dari kami Mbak Deh, makasih. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Selain cantik, beliau cantik baik lagi. Lanjut. Kalau biasanya kalau untuk Bunda Rahma itu hanya satu kata. Apa itu Bunda? Kalau untuk Bunda Rahma? Apa itu? Diam. Laskar, silakan diskusi sama Gurunda. Laskar, Agung, apa sih ikut-ikutan pakai masker nih orang? Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Kalau Agung itu, bagaimana Agung? Markus 16, 15 sampai 18 itu Agung. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Barang siapa percaya akan dibaptis, tidak percaya dihukum. Bagaimana itu Bro Agung? Menginjili makhluk selain manusia. Ya kan dalam Alkitab tertera rasanya kita harus memberitakan segala makhluk, terutama kepada makhluk seperti hewan dan sebagainya. Kalau yang tidak percaya ya sudah, itu hukumannya. Binatang apa yang paling sulit diinjili? Tahu sendirilah. Curut. Kenapa? Dulu bilang curut. Kenapa curut susah? Lari-lari. Oh iya, karena susah ditangkap ya. Curut itu ya. Iya. Jadi Agung ini penyayang binatang ya? Ya bisa berkata seperti itu. Agung kalau nggak salah ada keluarga muslim ya? Agung lahir dari Kristen atau murtad? Dari seberang. Oh tadinya muslim, murtad. Iya. Kenapa? Gara-gara apa itu? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya ya? Iya, kalau diceritakan nanti takut rungkat rumnya. Ya enggak lah. Iya. Tapi menurut Agung, ajaran Islam itu menurut Agung seperti apa? Gini. Tapi kan kamu Kristen masih percaya Yesus Tuhan gitu, Gung? Ya, itu kan dalam kitab Alkitab berkata seperti itu, Bang. Tapi selama ini kan nggak ada itu statement secara tertulis terang benderang bahwa Yesus Tuhan, kan nggak ada. Ya, tetapi di situ dalam Alkitab menjelaskan bahwasanya muridnya itu berkata demikian. Dia itu mengatakan bahwasanya Yesus itu banyak lanjutin dong. Guru. Lanjut Bang, dilanjut. Nanti kalau ada yang keras-keras. Kita mau dulu. Dia katanya muridnya Thomas. Apa maksudnya itu Thomas? Ya Tuhanku. Maksudnya gimana itu?
Bang Thomas. Andi gimana sih? Ya, lanjut. Ya. Mungkin Bang Andi ya. Assalamualaikum Boleh Bang, kita- izin turun biar terjadi perdiskusian dengan baik. Iya Bro Jai, makasih. Makasih, Dek Jai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Banjuma, diedukasi dulu Agung itu. Kok Thomas katanya mengatakan Yesus Tuhan. Bukan Thomas. Terus siapa? Masa Thomas sih? Lupa kalau ya Thomas lah seperti itulah ya. Ya Thomas lah. Ya dia mengatakan bahwasanya dia itu guru, dia itu Tuhan seperti itu. Yang mana itu? Yohanes 13:13. Bukan. Ada kok, lupa apa ayatnya. Seperti itulah ceritanya. Uwayeb, kalau dalam Alkitab itu Uwayeb, akulah dia. Penyesatnya itu, tanda-tanda penyesat itu berkata, akulah dia. Iya, itu serah Bang Sumala. Tapi kan itu tertulis dalam Alkitab seperti itu Bang Suma, ya kan? Beda kalau kita membaca, kalau tulisannya janganlah membaca kitab ini nanti kau sesat. Nah itu bedain lagi. Cuman masalahnya gini, Saudara Agung. Bible ini kan rangkaian cerita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan terkait dengan pekerjaan Yesus. Dan kedudukannya itu bukan sebagai kitab suci yang berasal dari Tuhan, melainkan buku yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan orang yang kemudian ya menyibukkan dirinya untuk melakukan penelitian, bukan sebuah buku yang ditulis berdasarkan pewahyuan. Sehingga cerita-cerita yang muncul di dalamnya itu tidak bisa sepenuhnya diyakini bahwa mutlak harus seperti yang tertulis, enggak. Kenapa? Karena Yesus sebagai penerima firman tidak memberikan legitimasi terhadap kitab itu sendiri. Yesus tidak bersentuhan langsung dengan para penulisnya. Sehingga ketika ada informasi yang muncul di situ, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, maka murid-murid yang diceritakan di dalam Bible ini harus mengalami di mana mereka itu betul-betul datang padanya penyesat. Di mana penyesat ini sendiri mengaku sebagai Yesus, kan gitu. Ya, di dalam Alkitab juga tertulis bahwasanya bukan penyesat saja, tapi nabi-nabi palsu. Ya itu dia, nabi palsu itu penyesat itu. Ya. Begitu. Nah, satu-satunya oknum yang mengaku akulah dia setelah Yesus memberikan nasihat itu cuman satu, yaitu dia yang ditangkap sebelum penyaliban. Nah, setelah oknum ini ditangkap, lalu disalib. Lalu setelah disalib, dia keluar dari kubur. Ada hal menarik di situ. Apa kata Yesus misalnya di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Yesus mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Sebelum penyaliban terjadi, dunia belum berubah. Hukum-hukum Tuhan tidak berubah. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu tidak berubah. Tidak ada yang merubahnya. Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak pernah berubah. Tapi seketika Yesus mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, ya dunia seakan-akan kena kutuk dengan adanya penyesat yang mengaku Tuhan. Di mana penyesat ini nanti akan menyesatkan separuh dari penduduk bumi. Sehingga Yesusnya mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sejak kapan dunia ini dihakimi oleh Tuhan? Ketika zaman Musa dunia nggak dihakimi. Tuhan hanya menjadikan kaum Nabi Musa itu sebagai satu titik sentral pewahyuan kepada mereka. Dia adalah bangsa pilihan.
Tapi tidak ada pengajaran dari Musa bahwa dunia sudah dihakimi. Tapi ketika Yesus itu datang, detik-detik sebelum dia terangkat ke langit, dia mengatakan dunia sedang dihakimi. Sekarang juga iblis sebagai penguasa dunia itu telah dilemparkan, akan dilemparkan keluar. Nah, apa yang terjadi, Bung? Ketika penyesat ini berkata akulah dia, di sisi yang lain ada oknum yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus, yang disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Seketika itu hukum Tuhan dianggap sampah, Tuhan dianggap menjadi bayi, hukum-hukum Tuhan kemudian secara frontal berubah. Manusia seketika digiring untuk menyembah kepada yang bernama Yesus, di mana para nabi sedikit pun tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada makhluk yang bernama manusia atau yang dilahirkan oleh manusia. Ini yang kemudian terjadi. Nah, mungkin para orang cerdas di kalangan saudara-saudara Kristen itu bisa membantu. Sayangnya, mohon maaf nih, tadi siang saya berdebat dengan seorang pastor. Dia ngaku pastor. Namanya memang pastor. Dia buka kamera dan memang dia pastor. Tapi salahnya dia mengaku orang Bugis. Padahal ternyata dia orang Manado. Aduh. Nah, salah. Iya, dia orang Manado. Dia akui kalau dia orang Manado. Nah, di situ Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kepada muridnya Bani Israel, dia berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunani itu planos. Planos sendiri artinya adalah pembohong, penipu. Nah, waspadalah kepada pembohong, waspadalah kepada penipu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya, jangan, dia akan menyesatkan banyak orang, jangan kau mengikuti dia. Jangan kau mengikuti mereka. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi. Nah, satu-satunya kandidat yang mengaku akulah dia, akulah Kristus adalah oknum yang disalib. Berarti kalau itu betul, berarti saudara-saudara, saudara Agung dan kawan-kawan menyembah penyesat yang mengaku Yesus. Tapi kalau itu salah, ternyata yang kalian sembah itu adalah Yesus asli, berarti Kristen ini juga sesat karena menyembah manusia. Dan kalau itu benar kalian menyembah manusia, maka muncul pertanyaannya, mana penyesat yang mengatakan akulah dia, akulah Kristus, selain Yesus yang kalian sembah? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti satu-satunya kandidat adalah yang disembah oleh karena di dunia ini yang disembah bernama Yesus Kristus itu yang disembah oleh saudara. Tak ada yang lain. Sedangkan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makanya Yesus meneguhkan, ajaran Yesus itu indahnya. Kenapa? Dia menasehati muridnya itu dari nol. Sampai kemudian teman murid-muridnya itu kepenuhan pengetahuan. Mereka percaya seketika sampai pada sentralisasi finish. Dia, Yesus adalah Rasul Tuhan. Yohanes 17:8. Seketika kemudian murid-murid ketika ditanya, jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Kristus di sini, lihat ada Kristus di sana. Matius 24:23. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Kenapa jangan kau percaya? Sebab nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Jadi kata Yesus kepada muridnya, kalau ada orang mengaku melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab yang datang kepadanya bisa jadi adalah Mesias palsu yang mampu melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda kekuatan sekiranya dia dengan mujizat dan tanda-tandanya itu menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan.
Nah, kalau itu bukan Yesus, dan kalau itu bukan yang disembah oleh saudara Kristen hari ini, lalu mana Yesus penyesat itu yang banyak menyesatkan orang? Ada nggak kelompok lain di luar Kristen yang mengaku kemudian pengikut Kristus? Nggak ada. Islam bukan pengikut Kristus. Islam pengikut Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya kemudian pengikut Kristus di atas muka bumi ini, mohon maaf, itu adalah Anda dan agama Anda, kan gitu. Sekira begitu, Saudara Agung, silakan. Ya, itu sudah terpapar semua ya. Saya nggak bantah, emang terpapar semua itu. Cuman ya seperti itulah. Itu keyakinan kami ya, Bang Suma ya. Siap. Kalau ada yang salah atau apa ya, saya tidak tahu ya. Karena saya melihat Alkitab itu adalah suatu ilmu buat saya. Sama halnya Bang Suma ya, membaca Al-Quran ya. Ilmu supaya kita mengerti bagaimana kitab kita, mengembangkan kitab kita seperti apa, seperti itu. Iya, iya. Walaupun dalam Alkitab maupun Al-Quran ada dalamnya itu ada ayat demi ayat, ada yang sama, ada yang tidak, ada yang sama, ada yang tidak ya Bang ya. Bahkan ada yang diulang-ulang ya. Itu ya saya rasa terjemahan ya, karena apa ya, saya tangkap itu seperti ini, bahwasanya kita itu harus mengulang kata per kata supaya kita mengerti, seperti itu. Terjeda. Iya. Silakan. Terjeda Mungkin Guru ada. itunya, laskarnya. Oh iya, Masya Allah. Ya, dilanjut Gurunda. Sambil nunggu dia terjeda. Iya, mungkin Olan ada yang mau disampaikan. Dinda Olanku yang cantik dan juga baik hati, jadilah adik soleha yang menjaga sholatnya. Bah, Bunda Ramban juga chat saya, nyanyikan saya juga Gurunda. Bunda Rahma ada aja, minta pula dinyanyikan. Olan aja. Mbak De menyanyikan Gurunda, Mbak De. Izin menyapa semua Gurunda. Iya. Boleh nggak nyimpang? Bukan nyimpang sih ya, ada sedikit pengalaman yang Iya, silakan. Ceramah juga boleh. Nama teman-teman di sini pengalaman. Jangan, belum sampai. Ini putus-putus nggak ya? Masih bisa didengar nggak suaranya? Atau gimana? Agak keresak-keresak, Mbak. Oh Tapi iya, masih sampai, ya. Sekarang masih kedengeran. Lanjut. masih kedengaran ya. Jadi langsung aja ya. Iya Dinda, silakan. Itu sinyal. Lebih kurang, udah cari sinyal dulu nih. Udah bagus. Udah bagus. Bisa didengar? Sinyalnya, Mbak De. Suaranya udah nyampe ke sana. Sekarang gimana? Aman. Aman. Aman ya, alhamdulillah.
sekira dua bulan yang lalu lah, kita kan kembali untuk yang kedua kali ke rumah keluarganya, kediaman ya. Di situ apa ya, kan ada situasi ini nggak apa-apa. Kayaknya nggak nangkap ini Kak D suaranya. Nggak ada yang bisa didengar. Yang saya tahu kenapa demikian, karena HP-nya itu terlalu bagus, sih sinyalnya nggak bisa ngikutin HP-nya, jadinya kayak gini. Nggak ngejangkau dia. Ini sekarang gimana? Oh, kalau sekarang jelas. Barusan ke belakang itu nggak ada yang ditangkap, Ade. Oh gini ya. Jadi sekitar ini bagus ya. Sekitar 2 bulan yang lalu ada sedikit cerita yang apa ya, buat saya haru ya. 2 bulan yang lalu kebetulan adik kita Yoga itu kembali ke kediaman bundanya, ke keluarganya ya, untuk melihat keluarga lah intinya. Di situ Olan merasa was-was, nangis dan segala macam karena Olan tahu persis bagaimana adik kita ini menyayangi ibunya tuh yang sangat luar biasa gitu. Yang luar biasanya dari Olan ini begini loh. Dia telepon saya, dia menanyakan, "Kak, jam berapa sholat Isya?" Waktu adiknya kembali, ini kita skip dulu, waktu adiknya kembali dia langsung ngomong ini, boleh masuk ke rumah, tidak boleh minum, tidak boleh makan. Itu tuh aku di sini ya Gurunda, para guru-guru semua, aku tuh netesin air mata banget. Netesin air mata, haru, tapi alhamdulillah, artinya anak ini nggak main-main gitu loh, nggak main-main. Terus adiknya sempat nangis karena ya kontroversi dalam keluarga itu. Adiknya duduk di bawah pohon jambu, dia panggil dengan gaya begini, psst, psst, psst. Sini dek, katanya, ini minum. Dia sudah menyiapkan 3 botol aqua besar, lantas dia bilang, kau belum sholat, kau uduk, ini air aqua, kau sholat di dalam mobil. Itu. Saat itu membuat saya benar-benar menangis. Satu menangis karena banyak sekali teman-teman yang tidak yang tidak percaya dengan keimanan Olan. Satu. Kedua, dulu Olan berkeliaran kemana-mana itu semata-mata karena dia ingin mencari adiknya. Tapi setelah dia mendapatkan semua, bahkan dia bukan cuma mendapatkan adiknya, tapi dia mendapatkan bonus dari Allah bahwasanya dia sudah dipertemukan sama Allah yang sebenarnya. Meskipun Olan belum bisa melakukan ajaran Islam dengan sempurna, tapi percayalah bahwasanya Olan sangat mencintai agamanya, Allahnya, nabinya, begitu. Dan sering sekali Olan ini bertanya doa ini apa, doa ini apa. Dan teman-teman harus tahu setiap kali dia menjalankan sholat, ketika dia ada kesempatan, dia harus menempuh jarak beratus-ratus kilo, berpuluh-puluh kilometer hanya untuk sekedar makai mukena. Satu. Dia selalu mengingatkan adiknya setiap hari waktu jam sholat. Dan terkadang dia menelpon adiknya hanya untuk mengajak sholat bareng, dengan cara mereka seperti apa tidak tahu. Dan adiknya juga selalu memarah dia ketika Olan salah menyebut. Ingat Yoga, perkuatkan imanmu. Tuhan kita, enggak Tuhan, Allah. Selalu itu. Nah Olan lanjut, Olan diceritain pengalaman adik. Seperti itu. Jadi aku minta sama teman-teman semua, ayo sama-sama. Olan ini bahkan dia bilang, Kak, ketika aku sudah di Batam, kita berhijab ya Kak. Dan aku aminkan itu. Itu sampai di dengan Olan. Seperti itu para guru yang pengen ku sampaikan.
sedikit cerita tentang yang dialami Olan. Belum memang disibukkan belajar Islam, Masya Allah. Ya lanjut. Ya. Gimana ya Bang Sumaya? Gak apa-apa, bagi dua aja. Nggak gini. Saya nggak masalah gitu. Dari dulu pun orang menganggap saya tuh nggak baik gitu. Saya nggak masalah itu gitu. Cuman gini Bang Zuma gitu. Saya awal masuk ke TikTok ini, saya mencari bukan sebenarnya gini, bukan untuk berdebat atau bukan untuk apa, tidak. Saya mencari adik saya mencari keluarga saya gitu loh. Saya nggak mencari siapa-siapa gitu. Nah cuman ya bersyukurnya saya dapat pencerahan, saya mendapatkan apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, dan akhirnya saya pun menerima Tuhan tersebut gitu kan dalam hati saya. Cuman ada sedikit cerita pas waktu itu berapa bulan yang lalu itu adik saya pulang, diapain lah melihat orang tua saya gitu. Terus yang bikin gini Bang, sempat adik saya itu sendiri diancam oleh orang tua saya. Kamu kalau saya ini kamu tinggalkan agama setan itu. Orang tuh bilang gitu ya. Kamu tinggalkan itu penyembah batu itu, kata orang tua saya. Enggak mak, saya mati ya, hari ini saya mati sambil pisau, kata orang tua saya. Terus adik saya sempat bilang, enggak mak, iya mak. Ntar dek sedikit potong ya. Waktu itu Yoga juga goyang ya, sempat dia ingin kembali ke agamanya. Nah di situ Olan langsung nelpon, nah disitulah langsung kita bereaksi gitu. Lanjut Olan. Nah, jadi saya panggil, saya tarik tangan adik saya gitu loh, dengan skenario saya gitu. Bentar mak, udah biasa yang ngajarin saya gituin. Saya bawa dia ke rumah. Kau ingat ya, kau seperti ini, kau berdarah-darah loh. Ingat kau, apa artinya kau pergi dulu kalau hanya kau seperti ini, gituin. Yoga, kau ingat, kau gak gampang kayak gini dek, gituin. Iya kak, abis mama kayak gitu, mama gini-gini gitu-gitu. Jangan hiraukan dia, tetap pada imanmu. Ya, saya gituin. Saya kasih botol aqua. Iya, saya kasih itu botol aqua 3. Nih, kamu sudah sholat. Sholatlah. Sholat kamu ke apa? Ke mobil. Ini botol aqua. Saya gituin. Terus singkat cerita, datanglah keluarga besar saya itu. Keluarga besar saya datang untuk, ya bisa dikatain yang membawa lagi lah adik saya ini ke Kristen gitu. Terus kemudian saya bilang, oh nggak bisa ini. Saya bilang sama Kak D, Kak gimana ini Kak, tolong aku Kak. Bagaimana ini Kak caranya Kak? Saya bilang gitu. Bahkan ya buat teman-teman, buat Bang Zuma, buat yang lain, saya relakan loh. Demi Tuhan ya, saya relakan mobil saya dibawa sama adik saya. Mobil itu ditarik sama keluarga. Ini ada kunci mobil, ini stengka, kau bawa ini cepat. Pergi kau cepat, hari ini kau pergi. Tolong kau pergi. Jangan kau pikirkan aku, pikirkan dirimu. Enggak kak, aku enggak mau mama kayak gini. Biar mama jadi urusanku. Biar aku yang menyelesaikan ini. Jadi sangat gini ya, saya sangat sedih, saya sangat terpukul apabila orang-orang bilang kepada saya, ke Islam saya itu hanya untuk menarik adik saya, menarik ini. Kalian tidak tahu apa-apa tentang perjalanan hidup saya. Kalian tidak tahu apa yang saya lakukan. Memang saya belum tahu apa itu Islam, bagaimana itu Islam, bagaimana ajarnya. Tapi saya belajar dengan Kak D. Dia memberikan saya pelajaran. Oh begini dek. Saya sangat bersyukur itu. Jadi, saya sangat terpukul. Kalian bilang saya yang tidak terhadap saya. Yang bilang saya ini, yang bilang saya itu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang saya alami. Gitu. Saya
Mohon maaf, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak di sini gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya ada pertanyaan, Ade Olan. Apakah ancaman itu masih ada, Mbak, itu dari keluarga atau rekan siapa gitu? Ada nggak? Masih ada nggak ancaman-ancaman itu? Kalau ancaman nggak ada, Bang. Nggak ada. Enggak. Ada. Karena gini, yang ini kan urusan keluarga lagi, urusan ibu dan anak ya. Gimana ya, kalau saya bilang di sini nggak enak kita ngomongin orang tua gitu kan, Bang. Tapi pada intinya ancaman itu nggak ada. Cuman orang tua saya ini luar biasa, doktrinnya kepada anaknya itu luar biasa untuk membenci. Ya, itu salah untuk diomongin. Dan kayaknya memang ini apa ya bilangnya, Olan ini memang butuh seorang pendamping yang kuat kayaknya untuk mendampingi beliau di sana. Ya, untuk menundukkan kemudian orang tua. Gimana ya? Masya Allah banget. Tapi komunikasi masih ini sama orang tua masih. Sedikit saya potong boleh ya, izin Gurunda. Iya. Nah, ini Olan ini nakal dia ini, tahu nggak? Banyak sih sebenarnya cerita lucu di balik ini semua. Dengan dia ini memang nggak tahu takut, memang keimanannya tidak ada yang berani. Artinya mereka ini seperti tahu tidak tahu, percaya tidak percaya. Cuman anak ini singa ya, ini bisa jadi singa apologet beliau ini. Ibunya lagi sakit, sesak lagi napasnya. Apa yang terjadi saat itu? Ini video call dan sambil nelpon. Aku senang, tapi aku lucu, tapi aku nggak tahu aku harus berekspresi apa. Aku cuma bisa ngakak. Gini ya, mak, biar kau sembuh, ikutin aku. Asyhadu. Maaf ya Gurundani, ini cerita memang benar-benar harus telanjang aku ceritanya, dalam arti kata tidak bisa aku tutup walaupun dengan bahasa kotor ya. Asyhadu, kata Olan. Apa kau? Anjing kau, babi kau, kata mamanya. Aku udah gak tahan saat itu. Dengar dulu Mak, nanti kita baca lagi, yang baca pendeta semua kita baca biar mama sembuh. Dan kemarin sempat ibunya juga dirawat, itu lagi yang terjadi. Asyhadu. Jadi waktu itu kita janjian juga, ini cerita yang kedua janjian. Kita mau Gini loh, dulu enggak. Itu kakek yang nyuruh saat itu. Jualan, mama bukan sedang sekali. Jadi takutnya nanti dia membangun untuk beriman. Coba kau bersihkan dulu. Kata aku bisikkan. Oke, biar asyhadu. Jadi aku bisikkan lagi itu kan. Mak tahu kau bilang. Sembuh dia langsung marah. Sumpah serap saya dapat. Iya, artinya kan sembuh. Iya. Sembuh kan? Tadinya lemas, makan pun sulit. Begitu dibisikkan kata syahadat, marah dia dengan tenaga yang full. Apa sih kau ini ya? Sembuh dia seketika, nggak sadar. Tadi mama nggak bisa ngomong. Mama nggak bisa ngomong. Begitu aku bisikkan kata syahadat, mama udah kuat. Nah, gitu. Tapi itu benar Gurunda. Terus ada berikutnya bundanya sakit kembali, terus sempat diopname, bahkan itu jangankan untuk istilahnya napasnya 1-2, diulangin lagi sama Olan. Kenapa saya mengatakan itu sama Olan? Pada saat itu Olan selalu menangis, takut kalau ibundanya pergi dalam kekafiran. Itu yang beliau takutkan. Betul. Jadi saya menganjurkan kalau memang seperti itu Olan, kita coba, siapa tahu dilembutkan hatinya dengan Allah. Aku bilang kita coba aja lagi, tapi terjadi hal yang sama. Tapi saat itu ibunya kembali normal, kuat, besok bisa pulang. Tapi walaupun ya, setiap aku bilang itu, coba ngomong Mak Asyhadu, dia sadar loh. Dia marah. Gitu. Jadi gini, Kak Ade ini memang luar biasa buat saya. Luar biasa gitu, bukan saya memuji ya gitu. Bahkan mungkin kalau nggak ada dia, mungkin saya sempat goyang juga gitu.
sempat goyang Mang Zuma gitu. Tapi dia selalu ngingetin saya, Dek nggak boleh gini Dek, kau harus kuat Dek, tenang Dek, begini Dek, nggak ada satupun yang menyentuh itu gini Dek. Di situ saya bisa kuat. Saya merasakan dapat seorang kakak itu dari dia. Memang awalnya saya bermusuhan sama dia, saya benci sama dia. Tapi benci saya itu jadi sayang sama dia gitu. Muah. Karena mungkin kita dekat, lantas kita kan harus saling mengingatkan. Tapi Olan ini begitu punya kesempatan bisa belajar dengan benar, mungkin luar biasa anak ini. Dia lebih kuat daripada yoga loh kalau masalah keimanan. Tapi bukan saya bilang keimanan yoga itu rentan, tidak. Tapi yoga itu kan hatinya lembut sekali. Jadi ketika dapat ancaman dari ibunya, dia nggak kuat. Dia takut terpikir kalau ibunya meninggal itu karena dia. Lantas saya bilang, Dek, tidak ada satupun yang bisa menyambut nyawa kita kalau tidak seizin Allah. Biarpun dibelah jantung ibumu, kata Allah tidak meninggal, bahkan tidak meninggal. Kau jangan mencintai ciptaan Allah. Ibumu tuh Allah yang menciptakan. Kau harus lebih mencintai Allah daripada ibumu. Tapi bukan berarti kau tidak menyayangi ibumu. Terus berdoa buat ibumu supaya kita sama-sama dalam satu iman. Itu saja. Tapi jangan pernah sesekali kau merubah keimananmu. Allah akan murka. Kau lebih mencintai manusia walaupun itu ibumu. Kau diletakkan di rahim ibumu itu karena Allah. Ingat itu ya. Jadi semua yang terjadi itu karena Allah. Semakin kau beriman, semakin kau dicoba oleh Allah. Ya. Kau mendekat, Allah mendekat. Bagaimana Allah mendekat dengan segala cobaan yang kamu rasakan sekarang? Allah lagi menguji keimananmu. Karena Allah sayang samamu. Allah lagi melihatmu dan Allah lagi memperhatikanmu. Lantas dia bilang, Astagfirullahaladzim. Kak, aku mau sholat tobat. Begitu. Gimana sholat tobat? Entah, cari aja di Google. Itu kujawab. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa memang. Tapi lucu-lucu memang. Lucu-lucu. Jadi lucu sama mereka ini. Karena yang terjadi itu sebelumnya kan aku juga memang tidak pernah ya para gurunda berhubungan sama mu'alaf. Aku juga tidak pernah berinteraksi untuk berdebat dan segala macam. Tapi di sini aku ngadapin dua yang lucu-lucu ini. Olan ini singa ini, cuman dia terpaksa singanya jadi kucing dulu karena ibunya sakit gitu. Ada lagi cerita lucu, lagi video call ini kan, belajar untuk sholat subuh sama-sama. Anaknya kebangun. Anaknya nangis, Ma, buka lah Ma, Mama kayak kuntilanak, kayak pocong, aku takut gitu. Jadi